It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Football time kali ini Mas, kita akan membahas tentang deretan pemain naturalisasi yang pernah memperkuat Persib Bandung ini Mas. Nah, karena kan berbicara soal Persib Bandung ini tidak terlepas dengan pemain naturalisasi Mas. Bahkan pada musim ini saja terhitung ada 4 pemain ya Mas, pemain naturalisasi. Nah, dan kalau dihitung dari masa ke masa atau dari sejauh ini itu sudah ada 9 atau kurang lebih 9 pemain yang pernah 9 pemain naturalisasi yang pernah memperkuat Persib Bandung Mas. Nah, kita mulai dari yang pertama aja Mas, karena untuk yang terbaru mungkin sudah pada tahu ya Mas. Nah, tapi kan sebelumnya mungkin belum ada yang tahu. Nah, langsung aja dari yang pertama, ada siapa ini Mas? Nah, ini kalau kita mau ngomongin terkait dengan pemain naturalisasi Persib Bandung yang baru nih, mungkin para boboto ataupun para pecinta bola di Indonesia itu udah pada paham, udah pada tahu siapa aja pemain naturalisasinya. Tapi kalau kita ulas lebih jauh terkait dengan pemain naturalisasi sejak pertama kali digunakan oleh Persib Bandung, nah ini mungkin belum banyak boboto yang tahu nih Mas. Kita mulai dari yang pertama, itu ada Christian Gonzalez Mas. Nah, siapa yang nggak tahu tentang Christian Gonzalez atau El Loco Gonzalez nih? Nah, El Loco Gonzalez ini pemain yang marak melintang di beberapa klub di Indonesia. Ada Persis Samudra Samarinda, pernah sukses bawa juara Persik Kediri di tahun 2006 di Liga Jarum. Terus ada juga pernah memperkuat klub Arema FC ya Mas Irfan. Nah, tapi nggak juara ya Mas? Nggak juara. Di sini, Juara Piala Presiden, Pak. Oh iya, juara Piala Presiden. Terus juga terkait Christian Gonzalez juga ternyata pernah memperkuat Persib Bandung nih Mas. Lah ini Christian Gonzalez ini mulai karirnya bersama Persib Bandung itu pada tahun 2009 dalam kurun waktu 2 tahun, 2009 hingga 2011. Nah, pria kelahiran Uruguay 30 Agustus 1976 ini, atau mungkin kalau sekarang kita usiakan tuh mungkin mencapai umurnya itu kira-kira 44 tahun nih Mas. Lah ini masih aktif bermain nih, terakhir kita ketahui ini masih aktif bersama Rans Cilegon FC. 44 tahun nih masih main bola. Nah ini terkait dengan kiprahnya bersama Persib Bandung mungkin nggak begitu spesial juga Mas, karena memang gagah membawa Maung Bandung menjuarai beberapa ajang ataupun di Liga Domestik pun dia gagal mempersembahkan yang terbaik nih buat Persib Bandung. Nah itu baru mencatatkan 41 gol. Nah ketika selama 2,5 tahun memperkuat Persib Bandung. Itu tadi yang pertama ada El Loco Gonzalez Mas. Nah terus yang kedua ada siapa Mas Elvan? Setelah El Loco Gonzalez, Persib Bandung juga memiliki nama lain yang juga berstatus pemain naturalisasi Mas, yaitu Sergio Van Dijk. Nah ini juga merupakan seorang penyerang yang cukup handal juga Mas, dan juga berstatus sebagai pernah juga memperkuat di timnas Indonesia ya Mas saat itu. Untuk waktu bermainnya di Persib Bandung sendiri, Sergio Van Dijk ini kan didatangkan pada tahun 2013, dan untuk segi kualitas dan juga perolehan golnya juga tidak perlu ditanyakan, karena pada satu musim saja dirinya mencatatkan 21 gol dari 29 laga Mas. Itu terjadi pada tahun 2013 atau tepatnya di Liga 1 2013. Masih bernama Indonesia Super League ya, masih Chelsea. Nah, tapi pada tahun 2014 pemain yang juga berdarah Belanda Maluku ini akhirnya pindah ke Liga Iran, yaitu bersama Sepahan FC. Nah, tapi setelah itu masih ada kesempatan bagi Van Dijk untuk kembali ke Persib Bandung Mas, yaitu tepatnya pada tahun 2016. Nah, tapi di situ juga tidak bertahan lama lagi, karena juga Liga Belanda itu bersama Pelikan S. Dan pada saat ini dirinya sudah memutuskan untuk pensiun Mas, tepat yang 39 tahun. Nah mungkin ini akan nanti bisa juga kembali ke Persib Bandung, namun bukan statusnya sebagai pemain, tapi mungkin bisa sebagai pelatih. Nah ngomong-ngomong terkait Sergio Van Dijk nih Mas, sekarang kan dia kan berkecimpung di dunia sepak bola, namun bukan sebagai pelatih ataupun pemain, karena tadi udah disinggung Mas Elvan, dia udah pensiun nih. Nah dia saat ini aktif sebagai agensi pemain Mas. Salah satu terobosannya yaitu berhasil membawa Ezra Walian ke Persib Bandung kemarin pada waktu 2021 bulan Maret. Nah terus selain itu juga Mas, ini hebatnya ketika dia bermain itu pemainnya dikenal dengan menggunakan kaki kidalnya ini, punya tendangan bebas ini ya, tendangan bebas keras ini. Dia berhasil atau sukses memecahkan rekor dari Sutiano
Sutiono Lamso atau pemain legenda dari Persib Bandung nih Mas, dengan mencatatkan atau membukukan satu musim itu bisa mencetak 21 gol. Nah, sejauh ini menyamai itu rekor, belum ada yang bisa memecahkan nih para bomber Persib Bandung nih dalam satu musim berhasil mencetak 21 gol. Itu tadi terkait dengan Sergio Van Dijk. Terus selanjutnya ada siapa ini Mas? Yang ketiga setelah tadi Gonzalez dan juga Van Dijk. Nah, ini ada adik iparnya dari Irfan Bahdim nih Mas. Nah, ini ada Kim Jeffrey Kurniawan. Nah, ini pemain yang dikenal sangat loyal dengan Persib Bandung. Kemarin juga sempat disayangkan nih, kenapa kok harus pindah. Padahal kan dia sudah disodori kontrak baru oleh manajemen Maung Bandung, tapi malah memutuskan untuk pindah. Nah, itu dia tahun ini pindah ke PSS ya Mas ya? PSS Sleman. PSS Sleman ya. Nah, itu bersama dengan sang kakak ipar yaitu Irfan Bahdim. Nah, ini pemain berdarah Jerman ini Mas, ini keturunan Indonesia juga nih, Indonesia Jerman. Jadi WNI itu pada tahun 2010. Nah, ketika itu awal-awal karirnya tuh dia main bersama Persema Malang pada waktu di era dualisme ya Mas ya, IPL kalau nggak salah kan. Kan udah pernah punya IPL tuh. Indonesia apa Mas? Oh iya, tak kira Indonesia pecinta lawak, Indonesia Premier League kan, lupa ya. Nah itu kan udah pernah ada itu ketika di tahun 2010 dan dia memilih untuk memperkuat Persema Malang pada saat itu bersama Irfan Bahdim. Nah ini saat ini dia sedang ataupun memilih untuk memperkuat tim PSS Sleman atau Laska Super Elja, dan dia selama memperkuat Persib Bandung itu nggak tanggung-tanggung nih Mas, sudah 4 musim nih. 4 musim kan kalau kita katakan sebagai pemain naturalisasi ataupun pemain yang dikatakan bukan lokal, murni lokal, itu udah sangat loyal sekali nih, 4 musim berseragam atau berkostum Persib Bandung. Karena sebelumnya juga kan pernah memperkuat Pelita Bandung Raya Mas ya, sebelum ke Persib Bandung. Nah itu tadi terkait dengan Kim Jeffrey Kurniawan Mas. Ada tambahan dulu nggak Mas Melwan terkait Kim Jeffrey Mas? Nah, yang suka TikTok sekarang ini. Dan memang apa ya, kepergian dari tadi Mas Kim Jeffrey Kurniawan juga langsung terasa ya Mas, khususnya di Bandung. Itu terlihat pada kemarin di Piala Menpora itu kan juga terlihat compang-camping lah di tengah. Kim Jeffrey Kurniawan kan selalu menjadi tumpuan lah di sektor gelandang. Nah, dan dari empat musim itu membela Persib Bandung itu juga selalu menjadi andalan, dan terbukti sudah 70 pertandingan yang dijalani oleh Kim Jeffrey Kurniawan Mas, dan catatannya yaitu mendapatkan 4 gol dan sekali assist. Nah, tapi memang dilihat dari statistik masih kurang ya Mas, tapi kalau dari kontribusi dan juga peranan di lini tengah mungkin begitu terlihat untuk Persib Bandung. Dan saat ini di PSS Sleman juga langsung mendapatkan tempat utama. Tadi sang kakak ipar itu adalah Irfan Bahdim. Nah, karena juga reuni dengan mantan pelatihnya di PPR ya Mas ya, Dejan Antonik. Dejan Antonik, benar. Nah, ya, kita lanjut nih Mas, dari Kim Jeffrey Kurniawan ada siapa nih Mas Irwan? Nah, selanjutnya yaitu ada Rafael Maitimo. Rafael Maitimo atau juga sering dijuluki sebagai Maung Timo ini pernah juga berstatus sebagai pemain naturalisasi yang bergabung ke Persib Bandung. Tepatnya pada tahun 2017 di Liga 1 2017. Dan untuk lama bermainnya di Rafael Maitimo di Persib Bandung juga sebenarnya tidak terlalu banyak, karena itu hanya 1 musim di tahun 2017 dan torehannya yaitu 9 gol dan 4 assist. Dan tapi juga pada saat itu Persib Bandung sendiri pas tahun 2017 juga sedang mengalami musim terburuk ya Mas, yaitu berada di berjuang di papan bawah, tepatnya di klasemen itu menempati posisi ke-13, dan itu juga hampir mengalami degradasi seperti itu. Iya Mas, benar banget Mas. Ini padahal patut disayangkan kan, karena mungkin di musim ini padahal udah jor-joran beli pemain nih Mas ya kan. Ada karton call kalau Michael Essien kan ini kalau nggak salah nih kan, si Maung Timo ini ketika bermain di Persib Bandung. Nah, tapi di tahun 2017 tuh. Nah ini kira-kira kalau Maung Timo ini sekarang statusnya gimana Mas? Itu masih aktif bermain kah, atau mungkin udah jadi agensi atau jadi MC atau mungkin jadi penyanyi dangdut apa mungkin Mas? Kalau dari ini karir atau juga profesi dari Rafael Maitimo ini masih tercatat masih aktif Mas bermain di sepak bola profesional. Untuk klub yang dibela saat ini yaitu adalah masih di Liga 1 yaitu bersama Persita Tangerang. Nah, kalau dilihat dari rekam jejak klub yang pernah dibela oleh Rafael Maitimo khususnya di Indonesia ini juga cukup banyak Mas.
seperti yang klub pertama yang dibela itu kan Bali Devata, yaitu hanya pada tahun 2011. Sedangkan untuk tim-tim di Liga 1 itu seperti Sriwijaya FC, Mitra Kukar, Arema FC atau Arema Kronus saat itu. Kemudian juga ada Persija Jakarta, PSM Makassar, Madura United, Persebaya Surabaya, dan PSIM Yogyakarta juga kemarin sempat dan akhirnya saat ini bergabung ke Persija Tangerang ya. Ya mungkin ini menjadi klub terakhir karena kan usianya juga sudah 37 tahun, tapi ya kita lihat nanti Mas. Bener Mas. Nah kalau selain di level klub ini Rafael Matthijs juga pernah memperkuat atau berseragam timnas Indonesia Mas. Kalau tidak salah itu tepatnya pada tahun 2011, 2012 atau 2012, 2013 di Piala AFF ya atau Piala SEA Games gitu. AFF ya. Piala AFF 2012 berarti kalau tidak salah. Nah saat itu karena memang kondisi sepak bola di tanah air memang sedang mengalami perpecahan, ada dualisme lah, karena kan juga dan itu berdampak atau berimbas kepada timnas Indonesia, karena banyak sekali ini pemain timnas Indonesia yang digunakan justru bukan dari Indonesia Super League atau pemain utama dari timnas Indonesia sebenarnya, tapi justru dari Indonesian Premier League. Dan Rafael Matthijs saat itu memang sebenarnya belum bermain di klub Indonesia ya Mas saat itu. Nah itu yang membuat Rafael Matthijs ini mendapat kesempatan untuk bermain di timnas Indonesia saat itu. Nah dan juga pada waktu 2012 itu kan ada dualisme bukan hanya di Liga nih Mas, tapi di tubuh PSSI kan ada kepemimpinan Johar Arifin dan juga Lanyala Mataliti. Nah itu kan mempengaruhi skuad timnas yang sudah dijelaskan Mas Lukman tadi lah. Di situ malah panen pemain naturalisasinya banyak banget Mas. Ada Tony Kusel, ada Johnny Van Beekering, ada Rafael Matthijs. Banyak banget tuh pemain naturalisasi yang terpaksa dibawa ke timnas Indonesia, karena kan memang dilihat dari komposisi pemain di IPL itu nggak secemerlang para pemain yang bermain di ISL. Namun ketika itu juga masih ada pemain bintang seperti Andik Firmansyah, ada juga kalau nggak salah itu Andik Firmansyah dan juga Diego Michel. Nah itu masih memperkuat di Indonesia. Iya Mas, terus yang selanjutnya pemain naturalisasi yang juga pernah berseragam Persib Bandung siapa ya Mas? Nah, kalau yang ini memang sejauh ini pemain naturalisasi terloyal nih Mas, walaupun sempat pindah klub, kan dia memperkuat Persib Bandung kan. Ini kan sebenarnya kan Mas Elvan nih yang lebih tahu nih, karena kan ini mantan pemain klub idolanya Mas Elvan ini, ya kan Mas. Kalau mantan pemainnya Arema FC kan ini Mas. Tadi Rafael Matthijs juga pernah memperkuat Arema FC. Oh iya. Gonzales juga, wah berarti menginduk semua. Nah ini kalau ngomong-ngomong tentang Victor Ibonevo ini Mas, malah tak sebut ya udah. Nah, Victor Ibonevo ini kan pemain terloyal nih, terlama selama ini di Persib Bandung, dalam tanda kutip dinaturalisasi. Meskipun pernah pindah satu musim di Liga Thailand bersama PTT Rayong. Nah ini memulai karirnya bersama Persib Bandung itu pada tahun 2018. Nah ini pemain berusia 35 tahun ini, pemain warga negara Indonesia, kelahiran Nigeria ini sebelumnya banyak malang melintang memperkuat tim lain Mas. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan kita tadi, ada Arema FC, pernah juga ke Persipura Jayapura Bawa Jaya Persipura, juara Liga, terus juga mamprang di AFC. Nah terus akhirnya pindah ke Persib Bandung, dan hingga kini dia malah identik dengan klub Maung Bandung ini Mas, kan sempat beberapa kali juga menjadi kapten tim tapi Nasir absen. Nah Victor Ibonevo ini gabung dengan Persib 2019, tapi satu musim kemudian memutuskan untuk hengkang ke PTT Rayong karena ingin mengasah kemampuannya di situ Mas. PTT Rayong di Liga Thailand, nggak bertahan lama lagi, balikkan lagi ke Persib Bandung hingga sekarang. Jadi kalau bisa dikatakan nih, kalau Victor Ibonevo ini dari beberapa pemain naturalisasi sebelumnya itu memang terlama dan terloyal nih, selain Kim Jeffrey Kurniawan tadi Mas. Nah itu terloyal di Persib Bandung gitu ya? Ya, terloyal di Persib Bandung ketika membela Persib Bandung. Nah tapi terlepas dari itu kan memang saat memperkuat Arema FC itu juga cukup lama Mas. Pada tahun 2013 sampai 2015, dan kita juga sempat pindah ke Liga Thailand bersama Super Power FC dan akhirnya kembali lagi ke Arema FC, yaitu tepatnya pada tahun 2015 hingga tahun 2016, dan akhirnya itu berlama itu pindah ke Liga Thailand dan akhirnya kembali ke Persib Bandung. Oh berarti siklusnya sama ini Mas ya, ke Liga Indonesia, Thailand, Indonesia lagi gitu terus Mas berarti ya. Karirnya dari Victor Ibonevo ini agak unik ini juga. Dan saat ini untuk Victor Ibonevo kan masih aktif ya bermain di Persib Bandung, dan juga menjadi tumpuan utama di lini belakang bersama Robert Albert.
Berarti ini kalau kita lihat rata-rata usia pemain asing ini mungkin udah kepala tiga semua ya Mas. Termuda Kim Jeffrey Kurniawan ya Mas ya. Nah itu tadi kan terkait dengan pemain naturalisasi nih Mas. Terlama tadi sementara ini di kubu Persib Bandung ada Victor Boniface dan juga tadi ada Kim Jeffrey Kurniawan. Nah selanjutnya ada siapa nih Mas Irwan? Nah, selanjutnya pemain yang juga pernah memperkuat Persib Bandung berstatus pemain naturalisasi yaitu adalah Esteban Vizcarra. Ini juga masih aktif bermain di Maung Bandung hingga saat ini. Esteban Vizcarra didatangkan ke Persib Bandung itu tepatnya pada tahun 2019 itu sudah berstatus naturalisasi ya Mas. Karena kan naturalisasi dari Esteban Vizcarra ini didapat pada tahun 2017 atau 18 itu ya Mas. Bersama 2018 itu masih bersama Sriwijaya FC ya Mas. Nah, kalau dilihat-lihat ini juga pemain Persib Bandung ini kayaknya ini akrab banget ini Mas dengan pemain dengan Arema FC. Karena setelah dari Arema FC ataupun dari Persib Bandung itu mesti ada pemain yang pernah memperkuat Arema FC maupun pernah memperkuat Persib Bandung. Tadi selain Esteban Vizcarra juga ada Victor Boniface, ada juga Rafael Maitimo, ada juga Christian Gonzalez ya. Nah, mungkin nanti masih ada lagi nih. Nah, setelah Esteban Vizcarra sendiri bersama Persib Bandung cukup lama juga nih Mas kalau dihitung, karena dari 2019 saat ini sudah hampir 3 musim lah menjalani karirnya di Persib Bandung. Nah memang kalau berbicara soal Esteban Vizcarra ini memang merupakan tipe pemain yang cukup loyal Mas, karena tidak hanya di Persib Bandung, di Arema FC itu juga cukup lama, di Sriwijaya FC apalagi saat memperkuat Semen Padang itu kan menjadi klub paling lama yang dibela oleh Esteban Vizcarra, yaitu terhitung pada tahun 2010 hingga 2005 sebelum akhirnya pindah ke Arema FC. Dan kalau di level timnas sendiri kan juga sempat melakukan debut ya Mas kemarin pada tahun 2018 meskipun belum mencatatkan gol untuk timnas Indonesia. Nah ini ngomong-ngomong Esteban Vizcarra ini kan memang unik nih Mas. Kenapa kok bisa dikatakan unik? Karena kan belum lama juga berstatus WNI. Nah ketika itu kenapa kok dia itu dikejar oleh Sriwijaya FC untuk bisa menjadi naturalisasi? Karena Sriwijaya FC pada saat itu bermain di Liga 2 Mas. Nah dia tuh mau dibantu Sriwijaya FC agar bisa dia memperkuat Sriwijaya FC pada divisi 2 atau Liga 2. Jadi memang dikejar, tapi malah kenyataannya belum lama di Sriwijaya FC dia malah memutuskan untuk hengkang 2019 ke Persib Bandung. Jadi malah yang berusaha Sriwijaya FC yang dapat tuahnya malah Persib Bandung nih Mas. Nah ini unik juga nih sosok dari Esteban Vizcarra ini. Namun di Persib Bandung juga baru mencatatkan 4 gol nih Mas sejauh ini Mas. Baru mencatatkan 4 gol, 3 gol di 2019. Nah di periode 2019 karena 2020 hanya bertanding selama 4 laga atau 4 pekan. Terus 1 gol lagi di Piala Menpora ketika kontra Persita Tangerang. Nah itu baru 4 gol yang sudah diciptakan pemain naturalisasi berusia 35 tahun tersebut. Oke Mas, terus ada siapa lagi nih Mas? 3 pemain selanjutnya, pemain naturalisasi yang pernah memperkuat Persib Bandung. Nah kalau pemain selanjutnya ini ada pemain tangguh nih Mas, sekarang memperkuat Persis Solo ini. Nah ini ada Fabiano Beltrame. Fabiano Beltrame seperti kita ketahui pernah memperkuat Persib Bandung, bahkan langsung menjadi kapten nih Mas. Nah ketika itu kan malah uniknya itu Fabiano bermain di Persib Bandung itu bersama dengan 3 back lainnya. 3 back lainnya ada Indra Mustafa, ada juga Bojan Malisik dan Victor Boniface. Sebelum akhirnya Bojan Malisik didepak digantikan dengan Nick Wipers. Nah ini tapi uniknya ini Fabiano Beltrame ini usianya meski udah kepala 3 lebih Mas ya. Usianya udah sekitaran 38 tahun, 39 ya, 38-39 tahun, tapi masih bisa bersaing dengan Nick Wipers, Bojan Malisik tadi. Walaupun Bojan Malisik juga senior nih. Ada Indra Mustafa juga, ini masih bisa bersaing nih ketika di Persib Bandung. Nah akhirnya dia bisa berduet dengan 3 back. Pada saat itu Persib Bandung menggunakan 3 back, Fabiano Beltrame, Nick Wipers dan juga Victor Boniface di lini belakang Maung Bandung di tahun 2019 ketika masih dipegang Mario Gomez. Nah setahun berselang, nggak lama nih Mas, di 2020 memutuskan untuk hengkang ke PSS Sleman. Nah bersama PSS Sleman ini kebersamaannya juga nggak lama Mas, karena kan setelah dari PSS Sleman 4 pertandingan terus Piala Menpora selesai, dia memutuskan untuk hengkang lagi. Nah malah hengkangnya itu malah ke klub Liga 2 tadi yang udah saya sebutkan, ke Persis Solo. Nah itu kan sempat jadi polemik juga nih. Nah beberapa klub yang pernah dikaitkan atau pernah diperkuat oleh Fabiano seperti Madura United dan juga paling tenar itu Persela Lamongan. Nah dia pernah jadi ikon Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir. Terus juga Persib Bandung. Arema FC pernah belum Mas? Kayaknya belum ya Mas? Pernah Arema.
Pernah juga. Wah, berarti ini kayaknya ada itu Mas, ada MOU kerjasama Persib Bandung sama Arema nih, tukar pemain naturalisasi. Terus juga pernah memperkuat Persija Jakarta juga Mas, ya kan? Jadi malah melintang di klub rival ini. Nah, itu adalah sosok dari Fabiano Beltrame, Mas. Ini soal proses naturalisasi dari Fabiano Beltrame juga cukup berliku, Mas. Cukup agak kontroversi juga, Mas, karena kan seperti yang diketahui kan ini proses naturalisasi Fabiano kan dimulai saat masih memperkuat Madura United. Nah, pada saat tahun 2018-2019. Nah, itu sebenarnya itu proses naturalisasi dari Fabiano hampir rampung saat atau juga dibantu oleh pihak Madura United ya Mas. Nah, tapi justru di akhir-akhir hampir menyelesaikan proses naturalisasinya justru memutuskan untuk keluar dari Madura United dan akhirnya pindah ke Persib Bandung, dan di Persib Bandung sendiri akhirnya diselesaikan oleh pihak Persib Bandung, dan pada tahun 2019 atau 2020 itu awal itu sudah mendapatkan gelar atau mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini juga saat itu sempat juga bersih tegang dengan pihak Madura United, Mas, karena juga tidak mau melepas Fabiano Beltrame dan juga menyebut Fabiano Beltrame ini tidak tahu berterima kasih lah, seperti itu. Nah, memang banyak sekali nih Mas pemain naturalisasi yang memutuskan untuk hengkang setelah mendapatkan predikat ataupun telah dibantu untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Nanti juga ada lagi nih Mas, kita usung ini nanti yang terakhir. Nah, selanjutnya ada siapa Mas Evan? Selanjutnya Fabiano Beltrame. Selanjutnya ini juga pemain naturalisasi juga baru nih yang mendapatkan gelar atau mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, yaitu adalah Ezra Walian. Nah, untuk Ezra Walian sendiri kan memperkuat Persib Bandung juga masih baru, Mas. Statusnya masih baru karena didatangkan pada tahun ini, tahun 2021, didatangkan dari klub lamanya, yaitu adalah PSM Makassar. Dan ini juga menarik karena proses naturalisasi dari Ezra Walian itu juga didapat saat masih memperkuat PSM Makassar, itu tepatnya pada tahun 2019. Dan di PSM Makassar sendiri juga itu memang ada peran besar dari seorang pelatihnya saat itu, yaitu Robert-Rene Albert, dan kebetulan saat ini Robert-Rene Albert memperkuat atau melatih Persib Bandung, dan Ezra Walian ini ikut dalam gerbong Robert-Rene Albert. Nah, tapi uniknya nih Mas, saya salutnya sama Ezra ini benar-benar pemain naturalisasi yang benar-benar niat sekali untuk memperkuat Indonesia. Terbukti nih, dia jebolan Ajax Amsterdam Mas, pernah memperkuat beberapa tim besar nih di Belanda juga kan, Almere City dan sebagainya. Nah, tapi uniknya itu dia mau menaturalisasikan diri atau berstatus kewarganegaraan Indonesia di usianya yang masih sangat muda Mas, 23 tahun. Ini jadi catatan tersendiri bagi Ezra Walian. Kenapa? Karena memang banyak pemain naturalisasi di Indonesia, terutama yang keturunan Belanda ataupun mungkin yang naturalisasi dari pemain asing, itu tuh udah berusia uzur Mas, kebanyakan 30 tahun ke atas. Nah, itu kalau Ezra ini 23 tahun udah mau naturalisasi dirinya sebagai WNI dan juga sekarang memperkuat Persib Bandung, itu udah sangat keuntungan yang luar biasa nih bagi Maung Bandung nih. Kerja panjang juga. Nah, benar Mas, karena kalau dilihat dari atau kualitas dari seorang Ezra Walian tentunya tidak dipungkir ya, pernah juga atau sebagai jebolan dari Ajax Amsterdam juga, U17, U19 dan juga U21, dan juga pernah atau juga banyak berpengalaman lah di Liga Belanda khususnya, dan kemarin memang murni niat seorang dari Ezra Walian karena baru berusia 23 tahun sudah mengambil resiko atau mengambil keputusan yang cukup berat juga bergabung atau berpindah warga negara menjadi Indonesia. Karena memang mengingat dia sebenarnya juga punya kompetensi untuk memperkuat timnas Belanda Mas, karena kan di usianya masih 23 tahun apapun bisa terjadi nih. Dan kalau kita lihat nih Mas, Ezra Walian ini kan kemarin juga sempat jadi polemik nih. Kenapa? Karena kan dia dalam pengurusan berkasnya ketika jadi mau mengajukan diri sebagai PNI itu terhalang oleh FIFA. Karena kalau nggak salah itu dia pernah memperkuat timnas Belanda, kalau nggak salah timnas Belanda usia berapa itu. Nah, itu mungkin jadi polemik juga, dan juga karena dalam tanda kutip itu karena kemarin itu banyak yang netizen yang berkomentar itu karena PSSI juga enggan untuk segera merampungkan proses naturalisasi Ezra Walian. Namun setelah banyaknya komentar yang diberikan netizen kepada PSSI akhirnya berhasil mensukseskan ataupun membawa Ezra Walian sebagai menjadi pemain WNI secara resmi dan diakui oleh FIFA Mas. Itu kabar terbaiknya juga untuk Ezra Walian.
Nah, karena memang ini juga sempat miris juga ya Mas mendengar kabar dari seorang Ezra Walian karena sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia tapi dilarang atau gagal memperkuat timnas Indonesia. Itu kasusnya terjadi pada tahun 2018 atau di SEA Games 2018 di Myanmar kalau tidak salah ya Mas. Benar sekali Mas. Ini dari catatan ironi juga buat PR dan juga PR buat federasi juga Mas ketika ingin menaturalisasi pemain, terutama pemain muda nih. Kita ada beruntung banget nih ada Ezra Walian di sini. Oke Mas, terus nih lanjut yang terakhir ini yang cukup panas juga ini Mas, baru-baru juga ini. Siapa? Nah ini Mas, kita mau melanjutkan tadi Mas yang hampir serupa nih kasusnya dengan kejadian yang pernah dialami Fabiano Beltrame ketika dia jadi naturalisasi dibantu oleh Madura United, tapi setelah jadi naturalisasi malah hengkang ke Persib Bandung. Nah ini hampir sama kejadiannya dengan pemain satu ini Mas. Tentunya kita nggak asing nih, ada siapa nih Mas depan? Langsung Mark Locke, langsung Mark. Oke, langsung Mark Locke ini. Nah, kalau kita ketahui ini Mark Locke ini kan belum lama menyandang sebagai status pemain naturalisasi Indonesia. Bahkan ketika dia berseragam PSM Makassar, dia belum mendapatkan status ini Mas, ya kan masih diusahakan. Namun di tengah prosesnya dia memutuskan untuk hingga ke Persija Jakarta. Nah, setelah selesai atau setelah memperkuat Persija Jakarta, status WNI-nya itu sudah didapatkan Mas, tepatnya pada tahun 2020 ketika dia baru saja menyandang sebagai pemain Persija Jakarta. Nah, dia langsung mendapatkan predikat ataupun kewarganegaraan Indonesia atau WNI. Nah, namun ini juga bisa dikaitkan meski dia juga selang 1 tahun setelah itu dia masih dikaitkan dengan tadi Mas, nggak tahu terima kasih tanda kutip tadi. Kenapa? Karena dia memilih hengkang setelah mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, dia memilih hengkang ke klub rival Persib Bandung. Jadi memang Persija Jakarta dan Madura United ini bisa dikatakan itu agen naturalisasi buat Persib Bandung. Dua pemainnya ini bisa masuk ke Persib Bandung setelah dibantu naturalisasi oleh Madura United dan juga Persija tadi Fabiano dan Mark Locke. Nah ini pemain asal Belanda ini masih hangat ini kaitannya dengan tadi rivalitas antara Persija dan Persib Bandung. Nah ini pemain sekarang ini udah berusia 28 tahun ya Mas ya, udah 28 tahun dan juga dia berkarir cemerlang ketika memperkuat PSM Makassar dan juga Persija Jakarta. Di PSM dia sukses membawa PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia 2019. Di Persija Jakarta dia sukses membawa Macan Kemayoran menjuarai Piala Menpora 2021 sekaligus menjadi pemain terbaik. Itu tadi Mark Locke Mas. Ada tambahan Mas? Ini juga lucu sih Mas, kalau ini mungkin apa yang dipikirkan oleh seorang Mark Locke ini bisa-bisanya gitu loh, mendapatkan naturalisasi di Persija Jakarta tapi justru menyeberang ke Persib Bandung. Nah mungkin persoalannya akan berbeda jika tidak bergabung ke Persib Bandung ya Mas. Bener banget Mas. Nah mungkin Persija Jakarta dan juga para supporter mungkin nggak gitu ya Mas ya. Kalau ke Arema mungkin nggak gitu, karena kan udah dikode juragan kemarin. Itu justru akan ikhlas, para Persija dan juga para supporternya mungkin juga akan mendukung lah, asal tidak ke Persib Bandung. Tapi memang sudah terjadi dan itu sudah menjadi keputusan dari seorang Mark Locke pindah ke Persib Bandung dan banyak kali nih besok kalau ada pertandingan Persija Jakarta bertemu dengan Persib Bandung itu akan menjadi sorotan utama ini seorang Mark Locke. Bumbu pedasnya ini di sini Mas, bumbu rivalitasnya ini ada di Mark Locke nanti. Nah, tapi kalau di timnas Indonesia ini sebenarnya Mark Locke belum melakukan debut ya Mas. Ya, benar. Karena itu pada kemarin pada kesempatan saat dipanggil oleh Sintayong di babak atau di pra Piala Dunia atau di babak kualifikasi Piala Dunia di Dubai atau di itu kan sempat mendapatkan kesempatan untuk ikut TC. Nah, ya. tapi itu ada halangan yaitu istri dari Mark Locke itu kan akan melahirkan dan otomatis Mark Locke ini memilih untuk mengundurkan diri dari timnas dan menemani sang istri untuk proses persalinannya Mas. Dan mungkin tapi pada event-event selanjutnya mungkin Mark Locke tetap akan menjadi tumpuan utama nanti di timnas Indonesia maupun juga di Persib Bandung. Nah ini julukan barunya juga kan unik nih Mas, Maung Klok. Nah dulu kan Jaklok, Ewa Klok. Nah ini sekarang Maung Klok. Kalau di Arema apa Mas? Klok. Nah ini memang Mark Locke ini mengundang banyak kontroversi Mas, ya kan. Baru saja dia diuluhkan The Jackmania sebagai wah ini ternyata pemain naturalisasi yang sangat loyal ke Persija Jakarta. Wah ini ternyata pemain naturalisasi yang bisa jadi jangka panjang Persija Jakarta karena dikontrak lebih dari 3 musim ya Mas, atau mungkin 3 musim bersama Macan Kemayoran. Malah setelah itu kok malah pindah ke Persib Bandung kan. Persib Bandung dan juga
ketika momen perpisahannya juga kan di situ sempat disorot karena memang terlalu menyudutkan dari pihak manajemen Persija Jakarta. Tapi itu cerita dari Mark Klok dan manajemen yang tahu, dan manajemen pun tidak mempermasalahkan sampai sekarang. Manajemen macan Kemayoran. Nah ini juga ada pertanyaan besar nih Mas, mewakili para The Jackmania juga mungkin. Nah ini kan kepindahan dari seorang Mark Klok ini tentunya juga ada embel-embel uang ini Mas, pasti. Karena kan di Persija Jakarta kan kabarnya itu ada pemotongan gaji, meskipun di Persib Bandung sendiri juga tentunya ada pemotongan gaji ya Mas. Nah mungkin pandangannya Mark Klok ini kan pindah ke Persija Jakarta karena itu atau ada faktor lain ini Mas? Nah, karena kan kalau kita tulis ini Mas, dari statementnya Mark Klok, itu kan karena dia tuh merasa tidak dihargai sebagai pemain, karena udah dijanjikan tapi malah belum diberikan. Intinya seperti itu Mas, ketika dia menyampaikan unek-uneknya pada sesi bersama dengan Persib TV kalau nggak salah, kalau pada saat itu. Nah, namun di sisi Persija Jakarta, karena itu memang udah kaitannya dengan regulasi yang sudah ditetapkan PSSI, ada pemotongan gaji kalau nggak salah itu 25%. Nah, jadi memang ketika kita membayarkan saat ini ya Mas, di masa pandemi itu merujuk dari regulasi yang sudah ditetapkan PSSI, maka dari itu semua pemain tanpa terkecuali itu mengalami dampak yang sama, pemotongan 25% tadi, atau pembayaran 25% tadi, karena memang sekarang itu kan karena kompetisi udah nggak berjalan, pemasukan dari supporter juga udah nggak bisa didapatkan, dari sponsor juga otomatis terhenti karena liganya juga terhenti lah. Ini memang ada dalam tanda kutip itu ada faktor tersebut yang membuat manajemen Persija Jakarta nggak mampu nih untuk menuruti keinginan dari Mark Klok. Selain juga karena mungkin ada faktor Robert Albo juga Mas, ketika dia ingin pindah ke Persija ke Persib Bandung. Oke Mas, menarik ini Mas. Nah kita tunggu aja Mas, ini apakah Mark Klok ini menjadi nama terakhir pemain naturalisasi yang didatangkan ke Persib Bandung, atau justru nanti ada pemain naturalisasi yang lain ini Mas, yang akan diboyong ke Persib Bandung, karena memang Persib Bandung sendiri identik dengan pemain naturalisasi. Nah, kita tunggu agensi Persib Bandung lainnya Mas, kan ada Madura United dan juga ada Persija Jakarta nih. Sriwijaya juga, Sriwijaya kan juga korbannya berarti kan Mas, karena kan Sriwijaya tadi bawa Stefan Wishkara WNI tapi malah ke Persib Bandung. Oke Mas, mungkin gimana Mas? Ini ada lagi nggak Mas pemain naturalisasi yang baru saja dinaturalisasi? Atau Mark Klok ini yang terbaru ya Mas? Nah kalau nggak salah masih ada nih Mas, masih ada satu pemain nih, ada Sandy Walsh. Tapi kalau Sandy Walsh itu rumornya malah banyak ke Persija Jakarta, karena kan dia berposisi sebagai back sayap kan kalau nggak salah. Nah itu nanti kita nggak tahu juga kelanjutannya gimana, karena udah rumornya udah jauh banget itu sebelum Mark Klok. Mark Klok itu masuk Express nih Mas. Ya cepet banget ini kan. Ini kan belum lama di Indonesia, baru kalau nggak salah kan 2000 berapa ya, 2018 atau 2017 kalau nggak salah ketika di PSM Makassar. Nah itu sudah mendapatkan status WNI. Ya itu cepet banget nih Mas. Sandy Walsh sendiri kalau nggak salah juga dia pemain keturunan Indonesia tapi masih alot nih. Nah mungkin itu aja ya Mas Evan yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time pada kali ini. Ya, itu tadi terkait dengan fenomena pemain naturalisasi yang pernah memperkuat Persib Bandung. Kita jumpa dengan episode-episode selanjutnya di Football Time setiap harinya tentunya Pak ya. Setiap harinya Senin sampai Jumat. Kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.